Shalom kita semuanya. Puji Tuhan pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya percaya ini adalah kemurahan Allah, anugerah Allah yang sangat besar bagi setiap kita ya. Kita ada hari ini adalah sungguh-sungguh bukan suatu kebetulan, tapi karena kasih karunia Allah. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hamba tidak mampu, hamba tidak ada apa-apanya. Hamba perlu pengurapan dari Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Biar kami semuanya merasakan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu ya Bapa. Kuasai setiap hati dan pikiran kami yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga tidak ada satupun yang pikirannya kemana-mana. Tapi mereka bisa fokus menerima firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Shalom saudaraku di tempat ini, juga shalom bagi mereka saudara kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Saya percaya bahwa sepanjang bulan Juni ini saudara sekalian sudah menerima firman Allah yang begitu jelas tentang Roh Kudus. Bulan ini ialah tentang Roh Kudus ya. Dan saudara telah menerima itu dengan jelas pada minggu pertama oleh Ibu Stella dan minggu kedua oleh Bapak Gembala kita, minggu ketiga oleh Dennis dan minggu keempat yang baru lalu oleh Ibu Yulia. Ya, dengan begitu jelasnya mereka memaparkan tentang Roh Kudus. Hari ini saya tidak bicara tentang doktrin dan pengajarannya, tapi saya mau langsung ke dalam prakteknya. Bagaimana kita bisa melihat praktek Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya teori, tapi benar-benar nyata. Benar-benar Allah ada di dalam kita. Benar-benar Allah hidup di dalam kita. Amin. Saya bisa minta naikin sedikit lagi volumenya. Karena tenggorokan saya. Ya. Nah saudaraku sekalian. Roh Kudus, saudara harus tahu bahwa Roh Kudus bukan diciptakan. Tapi Roh Kudus adalah pencipta. Roh Kudus sudah ada dari awal penciptaan dunia ini. Roh Kudus sudah dari awal sudah ada bersama Bapa dan Anak. Jadi dia bukan diciptakan, tapi dia adalah pencipta. Nah saudaraku sekalian yang hadir pada tempat ini, saya percaya saudara mengakui bahwa Yesus saudara kenal. Yesus saudara sudah dengar. Yesus saudara tahu. Kalau Yesus saudara kenal, maka saudara juga mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus diutus oleh Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah menjanjikan akan mengirimkan seorang penolong. Dan dialah Roh Kudus. Kita lihat Yohanes pasal 14. Yohanes 14:16 dikatakan, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Roh Kudus, siapa yang minta untuk diberikan? Yesus. Yesus sendiri yang meminta kepada Bapaknya untuk memberikan seorang penolong untuk kita semua yang ada di dalam dunia ini. Dan tidak dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita hanya sementara, tidak. Dikatakan menyertai saudara dan saya sampai apa? Selama-lamanya. Luar biasa. Yaitu roh kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yulia, dunia tidak menerima dia. Kenapa dunia tidak menerima dia? Karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi saudara berbeda. Tetapi kamu, saudara dan saya mengenal dia. Sebab apa? Sebab ia menyertai saudara dan saya dan diam di dalam kita. Dia diam di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Luar biasa. Saudara harus berbahagia, harus berbangga. Karena tidak ada agama lain yang mengatakan ada roh Allah di dalamnya. Kecuali
kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Dikatakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, tapi dia datang kembali. Dia datang kembali kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Kenapa dia harus datang kembali kepada saudara dan saya? Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Dia tahu bahwa kita tidak mampu hidup tanpa Roh Kudus. Dunia semakin jahat, kejahatan bertambah-tambah. Dan Yesus tahu tidak ada satu manusia pun kuat menghadapi dunia saat ini. Oleh sebab itu Yesus perlu mengirimkan seorang penolong untuk menyertai kita, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menginsafkan kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6. Dikatakan ayat ini dengan jelas, lebih jelas mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Karena kita telah dibeli, kita telah dibayar. Jadi bukan milik kita sendiri, tapi diri kita milik Allah. Hari ini temanya ialah pribadi yang tak terlihat. Roh Kudus pribadi yang tak terlihat. Tapi manusia cenderung lebih suka melihat yang terlihat. Manusia lebih senang melihat fakta, nyata, yang ada. Manusia lebih senang melihat kenyataan. Dan manusia tidak mau yang tidak kelihatan. Tapi sesungguhnya di dalam dunia ini banyak hal yang tidak kelihatan. Yang ada di sekitar kita. Saya buktikan. Kita hari ini praktek kita buktikan. Saya minta salah seorang maju ke depan. Oh, hari ini siapa yang akan saya panggil ya? Leo tidak ada. Oh ya, oke. Saya panggil yang badannya kecil mungil Billy, tapi Billy lagi pegang itu. Yang gede aja Doni maju ke depan. Doni kalau berdiri di samping saya, maka kami seperti angka 10. Wow, jadi saya kelihatan lebih langsing dong. Nah, saudara Doni bawa HP enggak? Kenapa tidak bawa HP? Hah? Enggak bawa? Coba siapa yang punya HP? Tolong pinjamkan Doni maju ke depan. Ya pinjamkan, Ibu Maria HP-nya bagus Doni. Nanti bawa pulang aja. Doni, saya mau bertanya. HP ini bisa hidup, bisa connect karena terhubung dengan apa? Internet. Yang keras? Internet. Selain internet apa lagi? Baterai. Terus? Sinyal. Oh, wifi? Ada? Wifi ya bisa. Oh. Coba jelaskan, kelihatan nggak bentuk wifi? Enggak. Agak dekat sini. Enggak. Takut sama saya Enggak. Nggak kelihatan, Enggak. bentuknya nggak kelihatan. Enggak. Tapi Doni percaya ada wifi. Percaya. Kalau tidak ada wifi gimana? Enggak connect. Nggak connect. Jadi wifi itu penting. Ya lumayan lah. Oh lumayan, daripada lumayannya. Doni, saya mau bertanya. Doni pernah melihat nggak cara kerja wifi dan cara kerja internet? Sehingga HP kamu bisa nyambung. Kelihatan nggak bentuk cara kerjanya? Enggak. Nggak kelihatan, tapi ada. Ada. Oh begitu ya, jadi percaya. Percaya. Kalau wifi mati, HP tidak berfungsi. Iya, iya. Oh oke. Cukup jelas. Terima kasih, silakan duduk. HP bawa pulang. Saudaraku sekalian. Ini fakta. HP terkonek karena ada internet, ada wifi. Tapi saya mau bertanya tadi kepada Doni. Kelihatan gak bentuk wifi-nya? Tidak. Kelihatan gak bentuk internetnya? Tidak. Itulah hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, dunia ini banyak hal yang tidak kelihatan tapi nyata ada. Wifi nyata ada, internet ada, tapi tidak kelihatan. Roh Kudus ada, tapi tidak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Ya, Doni bisa menjelaskan tentang wifi. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa menjelaskan. Roh Kudus itu ada. Ada di dalam diri kita. Tadi dikatakan apa? Tidak tahukah engkau adalah bait
Roh Kudus diam di mana? Diam di dalam kita. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Diam di dalam kita. Karena kita beroleh dari siapa? Dari Allah. Ya, dari Allah kita peroleh Roh Kudus, bukan dari dunia. Nah, Allah perlu kita menjelaskannya seperti Doni menjelaskan tentang wifi dan internet. Allah perlu kita menjelaskan kepada orang dunia bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus tidak tinggal diam, tidak santai dalam diri kita. Dia bekerja, dia membantu setiap kita. Amin. Saya katakan contoh yang lain. Keponakan saya pada bulan lalu dia terkena virus, ya. Dia masuk rumah sakit, dokter bingung virus apa. Tidak bisa diprediksi sampai 1 minggu panasnya turun naik. Seminggu kemudian baru bisa ketahuan virus apa dan bisa dapatkan antibiotik dan panasnya turun. Virusnya seperti apa tidak kelihatan, tapi ada. Bakteri seperti apa tidak kelihatan, tapi ada. Banyak hal di dunia ini tidak kelihatan tapi nyatanya ada. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia ada dalam diri kita, dia bekerja untuk kita, jangan diamkan dia. Saya buktikan bahwa dia bekerja. Waktu saya, berapa waktu lalu saya kehilangan, bukan hilang, lupa kunci lemari taruh di mana. Maklum, faktor U. Sering lupa kunci taruh di mana ya. Kunci lemari taruh di mana? Kami baru pulang waktu itu dari main dan suami saya berkata, kenapa sih bisa lupa? Wah, saya udah takut. Kayaknya harus bongkar lemari saya sebab baju saya semua ada di situ. Kalau tidak dibongkar saya nggak bisa mandi. Jadi perlu dibongkar. Nah, dia sudah mulai lihat cara bongkarnya gimana kunci lemari. Saya yang takut dia marah, saya berdiri di belakangnya, saya berkata, Roh Kudus tolong saya. Ingatkan saya di mana kunci lemari ya Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Tiba-tiba ada suara yang berbicara ke dalam hati saya. Ada kunci serep. Ada kunci serep di kamar sebelah, di dalam lemari sebelah, kamar sebelah. Ada kunci serep. Saya jalan deh ke kamar sebelah, buka. Benar ada kunci serep. Saya bilang, Pipi nggak usah bongkar, ini ada kunci serep. Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus. Pada saat saudara berbuat dosa, pada saat saudara berbohong, pada saat saudara melanggar firman Allah, ada suara yang berbicara kepada saudara. Salah, tidak boleh, salah, jangan berbohong. Jangan ambil itu barang orang. Ada suara, benar apa benar? Iya, kalau yang tidak mengaku itu hati-hati. Benar, setiap kita selalu ada suara yang berbicara, tapi kita pura-pura tidak mau tahu. Kita berusaha menengking suara itu, apalagi kalau suara itu katakan persembahkan uang yang banyak. Suara iblis itu, suara iblis. Jadi selalu ada suara yang berbicara kepada kita. Itulah Roh Kudus. Dia ada. Roh Kudus bukan roh yang diam, bukan roh yang pasif, bukan roh yang tidak kelihatan. Tapi dia nyata ada di sekitar kita. Apalagi fungsi Roh Kudus. Dia berguna bagi setiap kita. Roh Kudus sanggup mengubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Roh Kudus sanggup mengubah orang yang jahat jadi baik. Orang yang pembunuh, orang yang kejam jadi sadar. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dikatakan ini perkataan dari Paulus ya. Di dalam Kisah Rasul tentang Paulus maksud saya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Sebelum dia berubah namanya Saulus ya. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap kepada imam besar. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana dia menangkap orang Kristen. Dia menangkap, membunuh, memasukkan ke dalam penjara. Paulus adalah orang yang sangat kejam. Dan anehnya, dia sangat benci dengan yang namanya Yesus. Bencinya luar biasa kepada Yesus. Dia tidak suka dengan pengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan waktu dia menuju ke Damsik, dia bertemu dengan Yesus secara pribadi.
melalui satu suara. Roh Kudus bersuara loh. Roh Kudus, Yesus berbicara kepada Paulus. Saulus, Saulus, apa yang kau lakukan kepada pengikutku? Kenapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, itu suara siapa? Saya tidak kenal. Suara siapa? Tapi tiba-tiba matanya buta dan dia tidak bisa melihat. Ya, dia tidak bisa melihat dan dia buta selama 3 hari. Dalam 3 hari waktu dia menuju ke Damsik, Roh Kudus berbicara kepada muridnya. Dia berkata kepada muridnya, pergi, sembuhkan, jamah, urapi. Biar matanya melihat, saya akan pakai dia dengan luar biasa. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ. Ananias diperintahkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara ingat, Roh Kudus itu ada. Dia masuk ke rumah itu, dia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku. Asalnya dia benci. Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu. Sebetulnya Ananias juga benci kepada Saulus. Dia tahu Saulus seorang yang kejam. Tapi Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Yesus yang berkata kepada dia. Lalu dia berkata supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga dia dapat melihat lagi dan dia bangun lalu dibaptis. Waktu dia buta secara rohani. Dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi pada saat selaput matanya, selaput kebenciannya, selaput kejahatannya gugur. Maka dia bisa melihat nyata siapakah sosok Yesus. Sehingga dia bertobat, dia dibaptis. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang luar biasa. Dia diubahkan karakternya. Dari seorang kejam menjadi seorang penuh kasih. Dari seorang yang benci kepada Kristen menjadi seorang Kristen. Dia mati, dia hidup semuanya atas nama Yesus Kristus. Dia diubahkan dengan luar biasa. Jadi Roh Kudus sanggup mengubahkan kita yang memiliki karakter-karakter yang tidak baik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan katakan bahwa saudara kenal Yesus, tapi saudara karakternya masih seperti dulu. Masih suka marah-marah, masih suka keluar kata-kata binatang, masih suka menghujat orang, masih suka iri kepada orang, dendam kepada orang, geram kepada orang. Dan banyak hal yang terjadi, bertengkar dengan orang, segala karakter yang tidak baik itu harus kita ubah. Itu tandanya kita memiliki Roh Kudus. Jangan saudara mempermalukan nama Yesus dengan berkata, aku punya Roh Kudus, tapi sifatnya kayak iblis. Jangan katakan saudara anak Tuhan, tapi sifatnya seperti anak iblis. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita harus memiliki karakter yang seperti siapa? Yang jawabnya begitu ragu-ragu. Takut ya. Saudara dan saya harus memiliki karakter seperti. Nah itu yang harus kita miliki. Kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Karena tanpa Yesus hidup kita seperti orang dunia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, tapi kita mengenal Roh Kudus karena dia ada di dalam kita. Ingat, Allah kita Yesus Kristus, dia naik ke surga, tapi dia kirimkan apa? Roh Kudus untuk kita. Yesus naik ke surga mempersiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun mempersiapkan kita bagi surga. Roh Kudus turun mempersiapkan setiap kita agar kita dibentuk, diproses menjadi layak dan berkenan kepada Allah. Dan kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara jangan pikir gampang ya. Oh saya percaya Yesus, saya masuk ke surga, enak aja. Berubah dulu. Saksikan dulu siapa dirimu. Berubah, jangan katakan aku pasti masuk surga tapi siksa istri. Lihat di Surabaya. Pendeta siksa istri. Roh iblis bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. KDRT. Hah? Apa singkatan dari KDRT?
Nanan aja tahu. Masa kita nggak tahu? Jadi ada sesuatu yang harus kita ubah. Jangan sampai orang dunia berkata, itu pendeta perkosa anak gadis. Itu pendeta hamba Tuhan melakukan apa? Korupsi. Itu di gereja terjadi perpecahan. Tidak ada dalam Berea. Kita Berea tidak ada perpecahan. Yang ada adalah persatuan. Amin. Berea bersatu. Bersatu kita maju. Amin. Bercerai. Jangan kawin lagi ya. Tetap di Berea. Apapun yang terjadi, saudara tetap di Berea. Pindah kemanapun sama saja. Di mana-mana juga ada hal-hal yang tidak enak. Tapi Roh Kudus berkata, di mana Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Dia yang akan memberikan kita kemampuan. Yang pertama merubah sifat karakter kita. Yang kedua merubah dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Kita tahu siapa yang penakut? Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Dia takut waktu orang mengenal dia. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Bahkan aku bersumpah tidak mengenal dia. Dia begitu penakut. Tapi waktu Roh Kudus turun, apa yang Petrus katakan? Petrus katakan apa? Kita lihat Kisah Rasul pasal 1. Ayat yang ke-41. Ayat 14 dulu. Ayat 14 Kisah Rasul 2. Ya betul-betul. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara yang nyaring dia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Itu pertama kali. Sesudah dia dibaptis Roh Kudus. Dia menjadi pemberani. Dia tidak takut. Dia berani tampil dan dia khotbah. Pada hari itu 3.000 orang bertobat. Lihat ayat 41-nya. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis. Tadi dia berkata-kata dan mereka menerima perkataannya memberi diri dibaptis. Dan jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Luar biasa. Luar biasa. Wow, luar biasa. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mengubahkan Petrus dari seorang penakut jadi pemberani. Roh Kudus sanggup mengubahkan saudara. Mungkin di antara saudara ada yang takut menghadapi keadaan dunia. Takut karena keadaan saat ini tidak baik. Takut karena ekonomi sedang rusak. Takut karena keadaan zaman yang semakin terpuruk. Tapi ingat. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Memberikan kita keberanian sehingga kita bisa berkata, Roh Allah di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bersama dengan Yesus aku lakukan perkara yang besar. Amin. Paulus waktu dia percaya kepada Yesus. Seperti tadi saya katakan dia bertobat. Waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia bertobat, sesudah dia bertobat apa yang terjadi saudara tahu? Sesudah dia bertobat maka dia berubah. Dia mengatakan semua yang dulu adalah sampah baginya. Dan dia berkata semua yang kelihatan hanya sementara. Tapi yang tidak kelihatan yang kekal. Kita lihat yang dia katakan. Paulus katakan di dalam 2 Korintus. Ya 2 Korintus. Sebab kami tidak tawar hati. Itu perkataan Paulus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Karena umur kita mungkin secara lahiriah. Karena umur kita semakin merosot, lemah. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi walaupun umur kita bertambah. Kita percaya roh yang ada di dalam kita bertambah. Perbaharui kita terus. Amin. Walaupun umur boleh tua, tapi roh yang di dalam kita tidak pernah tua. Amin. Saya saat ini umurnya 67. Tapi roh yang ada di dalamku masih tetap sama seperti waktu saya umur 20. Saya percaya nanti saya sudah nenek-nenek jalannya udah, makannya udah gini. Dan mau kemana tuh? Mau kemana? Tapi roh yang ada di dalamku tetap besar. Roh yang ada di dalamku tetap besar.
besar seperti Yosua dan Kaleb berkata, oh pada saat dia umur 85, kekuatannya masih sama seperti 45. Saya pengen supaya pada saat saya umur tua, saya khotbah, saya tetap bisa khotbah. Sehingga orang akan berkata, si nenek lagi khotbah. Saudara tahu, baru-baru ini apa yang terjadi? Ini tetap dulu. Baru-baru ini, minggu pertama tanggal 5 saya bersama teman-teman pergi ke Lampung. Saya diajak oleh teman karena mereka perlu pengkhotbah, jadi kami berangkat ada 4 pengkhotbah, kami bagi setiap orang satu gereja. Waktu saya belum tampil, ibu gembalanya ngomong, kelihatannya kecil mungil, saya kan hanya ngobrol biasa, dia biasa-biasa. Waktu selesai saya khotbah, ibu gembalanya tutup, ibu gembalanya bilang, saudara-saudara jangan lihat penampilan. Orangnya sih kecil tapi dahsyat dalamnya. Oh katanya luar biasa. Dia berkata, Ibu Eeng bagi dong sebagiannya buat saya. Dia orang Jawa ya. Saya di sana diberkati. Walaupun gerejanya adalah gereja desa, tapi semangatnya tidak kalah dengan kita. Mereka memuji Tuhan tidak kalah dengan kita. Dan saya merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Apa saudara kira saya berani? Oh setiap kali mau tampil tidak ada yang katanya berani, tidak ada. Tadi saya mau maju, saya minum dulu bukan karena saya haus. Tapi karena deg-degan. Dekduk gitu. Nah, tapi udah di depan lupa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Allah di dalamku yang memberikan saya keberanian, yang memberikan saya kemampuan, yang memberikan saya kuasa. Jadi kuasa Roh Kudus, saudara jangan anggap enteng. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Dikatakan apa? Paulus berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Wow, penderitaan Paulus itu luar biasa. Berat luar biasa. Tapi dia katakan penderitaan ini ringan. Karena akan mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segalanya. Jadi dia tahu bahwa penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima. Jadi dia anggap itu lebih besar daripada penderitaan kami. Dan dia berkata sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kita harus seperti Paulus. Jangan mengandalkan yang kelihatan. Yang kelihatan ini hanya sementara. Apa yang kelihatan di depan kita satu hari akan lenyap. Termasuk keluarga kita. Apa yang ada pada kita suatu hari akan hilang. Karena kita tidak membawa apapun saat kita mati. Semuanya itu sementara. Sementara. Tidak ada yang kekal. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, Paulus katakan, dia membayangkan kekekalan bersama dengan Yesus di rumah surga. Saya baru kemarin dapat satu berita dari WA teman. Dia katakan 2 minggu yang lalu ada orang India yang super kaya, memiliki harta triliun. Namanya apa? Sanjay Koper ya. Koper gitu, bukan koper gini ya. Orang India. Kaya memiliki perusahaan terbesar lokomotif. Triliun mati 2 minggu lalu. Hanya gara-gara apa? Saudara lihat di Google. Gara-gara seekor lebah masuk ke dalam mulutnya. Jadi waktu dia lagi main polo tiba-tiba ada satu binatang yang namanya lebah masuk ke dalam mulutnya dan dia berkata kepada istrinya, kayaknya saya menelan sesuatu. Begitu masuk tiba-tiba dia sesak. Nafasnya sesak dan dia mati. Tidak tertolong. Uangnya triliun. Dia punya pengobatan yang terbaik. Rumah sakit dokter yang terbaik. Tapi tidak bisa menolong dia. Tidak ada yang bisa mengira dia bisa mati dalam waktu sekejap hitungan menit. Jadi semua yang kelihatan ini tidak ada yang kekal. Semuanya itu akan hilang.
Berapa banyak kita mendengar orang yang mati mendadak, lagi duduk aja bisa mati, lagi ketawa bisa mati. Percaya lagi ketawa bisa mati? Makanya ketawa jangan terlalu keras. Ini nyata. Waktu saya masih kecil, engkong saya berkata, itu mati. Kata kita, mati kenapa? Lagi ketawa. Lagi gurau di ruangan tamu, lagi ketawa. Tiba-tiba napasnya tidak bisa kembali dalam keadaan. Lagi ketawa. Jadi ketawa juga bisa mati. Makanya kalau ketawa lain kali tutup mulut biar jangan masuk lebah. Tidak ada yang tahu, hidup ini sementara, nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya di dalam Yesus. Yang kekal hanyalah hidup yang kekal. Yang kekal hanyalah kalau kita percaya kepada Yesus. Yesus datang ke dunia, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Kirim Roh Kudus bagi kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan Dia berjanji akan kembali mengangkat kita. Kita jangan terlena dengan hidup ini. Saat ini kita hidup di akhir penghujung akhir zaman. Saudara boleh melihat. Kedepannya tidak mungkin lebih baik. Tidak mungkin lebih baik karena kita melihat berapa banyak perusahaan yang tutup. Pengangguran, PHK terjadi. Berapa banyak orang yang selalu berusaha untuk mencari pekerjaan tapi nganggur. Semuanya ini terjadi karena ini memang akhir zaman. Kita dengar deru perang. Sampai hari ini perang tidak pernah berakhir. Saudara kalau buka di mana-mana terjadi perang. Perang yang satu belum selesai datang lagi perang yang lain. Tidak pernah berakhir. Demikian dengan kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi tidak pernah berakhir. Adakah saudara berkata saat ini saya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Tidak mungkin. Mau baik-baik saja, keadaan kita makmur, keadaan kita bagaimanapun tetap ada masalah. Masalah silih berganti tidak pernah selesai. Datang satu baru lalu, datang lagi satu. Makanya ada pepatah orang Teochew, "Coi nang coi yo kou bo nang kou xiang tang." Ngerti? Gini aja. Setiap manusia punya masalahnya sendiri dan tidak ada yang sama masalahnya. Tapi pasti ada. Oleh sebab itu jangan kita berharap bahwa dunia ini akan baik. Selama kita bisa hidup, bisa nikmati saja. Saudara pengen makan, makan saja kalau ada uang, makan saja nikmati. Asal jaga jangan sampai kolesterol. Ya, boleh makan babi hong, boleh. Ada rahasianya teman saya suka ngajar tuh Ibu Meme. Makan babi hong supaya tidak kolesterol bersama dengan ubi cilembu. Jadi makan ubi cilembu, babi hongnya dicium. Ubi cilembu baunya bau babi hong. Jamin tidak kolesterol. Itu yang diajarin Ibu Meme. Jadi kalau kami mau makan babi hong, sedia dulu ubi cilembu. Jadi saudaraku sekalian, hidup ini beginilah. Kita jangan terlena, kita harus ingat bahwa Roh Kudus mengajar kita, mendidik kita, menuntun kita. Tapi ada satu hal yang kita jangan lupa. Kita akan kembali ke surga. Apa yang kita bawa? Punya imankah? Masih tetap setiakah? Masih tetap taatkah? Firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah mengajar kita dengan berbagai macam hukum yang ada di sini. Saudaraku sekalian, firman Allah kalau saudara pelajari sampai mati tidak pernah selesai. Walaupun saya khotbah sehari 5 kali, firman Allah tidak pernah berakhir. Amin. Karena dia begitu dahsyat, begitu dalam. Ya, setiap orang boleh khotbah dengan satu ayat yang sama, tapi bisa pandang dari sudut pandang berbeda. Tiap kali khotbah kita bisa khotbah yang berbeda. Karena firman Allah begitu dahsyat. Dan firman Allah begitu dalam, kalau kita gali, tidak pernah ada habis. Karena firman Allah adalah pedoman hidup kita. Hanya bersama Tuhanlah kita bisa merasakan keajaiban.
Saya tidak perpanjang karena waktunya. Ya, tapi satu hal yang pasti, masih ada satu poin lagi tapi saya simpen di KU2. Oke, kita bangkit berdiri. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, yang memakai kita, yang menolong kita. Masih ada satu ayat tapi tidak apa-apa untuk KU2. Udah bangkit berdiri. Katanya masih ada waktu tapi udah bangkit berdiri. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus itu luar biasa. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus hidup di dalam kami. Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus sanggup mengubahkan setiap kami. Membangkitkan setiap kami. Kami percaya akan Roh Kudus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, Roh Kudus mari datanglah. Tinggallah dalam hidup kami. Tinggallah dalam diri kami. Bagi kita semua yang rindu akan Roh Kudus, angkat tangan kita. Angkat tangan kita bersama-sama kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tolonglah kami. Saya minta Doni nyanyikan lagu terakhir yang Roh Kudus. Oh haleluya, Roh Kudus urapi setiap yang mengangkat tangannya. Roh Kudus urapi setiap tangan yang mengangkat tangannya. Roh Kudus curahkan ke atas kami semua. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Boleh turunkan tangan, kita akan nyanyikan lagu ini sebagai penutup, silakan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, nyanyikan dengan segenap hati. Memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, terima kasih Tuhan. Serta mencelikan mata yang buta. Oh, terima kasih. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, sekali lagi. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, haleluya. Serta mencelikan mata yang buta. Oh, terima kasih. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah apa yang kami dengar Kau meteraikan dalam hati kami. Biarlah kami berubah karena Roh Kudus yang ada dalam hati kami, yang selalu mengajar kami, yang menunjukkan selalu arah yang benar, dan selalu memuliakan Yesus yang mati menggantikan kita. Kau tambah-tambahkan hikmat buat saudara Eeng. Biarlah lewat Eeng banyak orang diberkati oleh firman-Mu. Kembali disadarkan Roh Kudus yang dalam hati kami. Itu yang membuat hidup kami menjadi berubah. Dengan kekuatan sendiri jelas kami tidak akan bisa merubah hidup kami. Tapi Roh Kudus yang merubah hidup kami. Bukankah Paulus berubah begitu drastis dari orang yang begitu benci sama orang Kristen, tapi justru dia menjadi orang Kristen yang begitu memuliakan Tuhan, mengenalkan Tuhan Yesus kepada sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini